Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Raihan Aulia Rahman dengan NIM 2230511037, program studi Teknik Informatika kelas 4A. Sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang dibuat oleh Muhammad Reza Ardiansyah, Yonal Supit, dan Muhammad Sadli Said dengan judul Sistem Fisik Komputer untuk Kalkulasi Kepadatan Kendaraan Menggunakan Algoritma YOLO. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini membangun sistem untuk mengkalkulasi kepadatan kendaraan menggunakan algoritma YOLO yang diimplementasikan pada fisik komputer. Sistem ini memanfaatkan teknologi computer vision, yaitu menggunakan kamera sebagai alat input video yang nantinya akan diolah oleh komputer dengan algoritma YOLO. Landasan teori fisik komputer algoritma YOLO. Fisik komputer adalah suatu bidang yang bertujuan untuk membuat suatu keputusan yang berguna mengenai objek fisik nyata dan keadaan berdasarkan atas sebuah citra. Computer vision merupakan kombinasi antara pengolahan citra dan pengenalan pola. Hasil keluaran dari proses computer vision merupakan image understanding. Algoritma YOLO. Mode pertama dari YOLO dijelaskan pertama kali oleh Joseph Redmond pada tahun 2015. Jurnal yang berjudul You Only Look On Unified Real-Time Object Detection tercatat bahwa Ross Gersik, pengembang dari RCNN, merupakan penulis dan kontributor dalam jurnal tersebut. Pendekatannya melibatkan jaringan saraf tunggal yang dilatih end-to-end, menggunakan gambar sebagai input dan memprediksi bounding box dan label kelas untuk setiap bounding box. Teknik ini menawarkan akurasi prediksi yang lebih rendah meskipun beroperasi pada 45 fps hingga 155 fps dengan optimasi kecepatan dari versi model ini. Model ini bekerja dengan langkah awal membagi gambar input menjadi beberapa sel grid, di mana setiap sel bertanggung jawab untuk memprediksi bounding box jika bounding box yang di tengah termasuk di dalamnya. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian memiliki beberapa hal, yaitu 1. Tahap persiapan, 2. Studi literatur, 3. Tahap pelaksanaan, 4. Evaluasi. Pada tahap persiapan, sebelum masuk dalam tahap pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk menciptakan perangkat yang efektif. Studi literatur. Dengan studi literatur, kita akan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya, ada tahap analisis kebutuhan. Diharapkan dapat menentukan sejauh mana perangkat yang dibuat tersebut dapat mencapai target. Dari proses tersebut akan dihasilkan suatu gambaran sistem yang kemungkinan memiliki kesalahan-kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan sehingga dimungkinkan dilakukan perbaikan. Tahapan hardware dan software. A. Perangkat keras hardware. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang dalam pembuatan perangkat ini sistem fisik komputer untuk kalkulasi kepadatan kendaraan menggunakan algoritma YOLO, yaitu berupa laptop, kamera drone, kamera HP, dan webcam. B. Perangkat lunak software. Perangkat lunak software yang digunakan dalam penelitian ini adalah perekaman video,
Linux Ubuntu 64 bit sebagai sistem operasi, dan ada Python sebagai bahasa pemrograman yang akan digunakan. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem. Berikut adalah tabel flowchart dari tahapan perencanaan sistem. Dimulai dilanjutkan dengan input rekaman video, pre-processing, YOLO object detection, menghitung objek yang terdeteksi, hasil objek, dan selanjutnya ada implementasi. Ada beberapa library yang akan digunakan dalam penelitian ini. 1. OpenCV. Sebuah library yang ditujukan untuk pengolahan citra dinamis secara real time. Kedua ada CUDA, Compute Unified Device Architecture, komputasi paralel dan model pemrograman yang memungkinkan peningkatan dramatis dalam kinerja komputasi dengan memanfaatkan kekuatan dari grafik processing unit. Selanjutnya ada CUDA Toolkit sebagai akselerator untuk pemrosesan grafis pada komputer. Keempat ada YOLO, You Only Look On, deteksi objek. Selanjutnya adalah pengujian variasi. Perancangan program didasarkan pada beberapa pengujian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk mengetahui keakuratan metode penghitungan kendaraan, ada 4 hal yang harus diperhatikan. 1. Waktu pengujian. Pengujian dilakukan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. 2. Ada cuaca cerah atau mendung. Ketiga, frame interval, yang merupakan frame yang akan digunakan untuk menghitung kepadatan kendaraan. Keempat, pengujian secara real time dengan mobil sebagai objek yang akan dihitung. Selanjutnya, ada tahapan evaluasi. Evaluasi kegiatan mencakup 3 aspek utama: target evaluasi, sistem pelaksanaan kegiatan, dan sistem pengujian. Evaluasi terhadap sistem pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengukur kepadatan kendaraan menggunakan algoritma YOLO yang paling efektif dan efisien. Evaluasi ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat yang optimal dan dilakukan setiap kali uji coba berlangsung. Evaluasi ini juga digunakan untuk menentukan apakah target-target perangkat telah tercapai agar program ini sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya, kita ada pengambilan data. Bisa dilihat bahwa video normal tanpa menggunakan proses kalkulasi YOLO tidak ada kalkulasi, tidak ada tanda kalkulasi yang akan ditampilkan, sedangkan yang sudah diproses kalkulasi YOLO akan terlihat mobil-mobil yang sudah dikalkulasi. Ini ada hasil pengujian kalkulasi kendaraan yang tertangkap kamera drone. Yang sebelah kiri dari Jalan Laude Hadi 24 Juli 2021 terlihat ada mobil dengan truk. Untuk gambar yang kanan ada Jalan MT Haryono 19 Juni 2021. Ada begitu banyak mobil, terjadi kepadatan pada jalan ini.
Selanjutnya ada tabel dari Jalan MT Haryono 19 Juni 2021 untuk frame ke-10 jumlah yang sebenarnya, jadi mobil yang sebenarnya itu ada 28, yang terdeteksi hanya 17 dan terdeteksi error hanya 11. Untuk frame ke-20 jumlah yang sebenarnya 27, terdeteksi hanya 15, terdeteksi error 12. Begitu juga selanjutnya. Total jumlah yang sebenarnya ada 257 dan terdeteksi ada 145. Dan juga terdeteksi error 112. Ada uji keakuratan data di mana nilai terdeteksi dibagi dengan nilai jumlah yang sebenarnya dikali 100%. Dalam hal ini 145 yang terdeteksi dan jumlah yang sebenarnya adalah 257 dikali 100% sama dengan 56%. Selanjutnya untuk Jalan Laude Hadi pada tanggal 24 Juli 2021. Pada frame ke-10 kita mendapatkan jumlah kendaraan yang sebenarnya adalah 17. Terdeteksi hanya 13 dan terdeteksi error hanya 6. Untuk frame ke-20 jumlah yang sebenarnya hanya 14, terdeteksi hanya 7, terdeteksi error 7 juga. Begitu juga selanjutnya. Total dari ke-20 frame ada 153 jumlah yang sebenarnya. Juga ada 116 yang terdeteksi. Ada 37 terdeteksi error. Ada uji keakuratan data yang dari Jalan Laude Hadi. Kembali 116 terdeteksi dibagi jumlah yang sebenarnya yaitu 153 dikali 100% sama dengan 75%. Kesimpulan sistem visi komputer untuk kalkulasi kepadatan kendaraan dengan algoritma YOLO. Pengaruh kondisi waktu. Cuaca. Semakin cerah cuaca, semakin mudah mendeteksi kendaraan pada jarak jauh. Waktu. Kendaraan lebih mudah dideteksi pada pagi, siang, dan sore hari. Di malam hari, deteksi optimal pada jarak lebih dari 7 meter. Untuk performa algoritma YOLO, semakin cerah cuaca, semakin tinggi peluang mendeteksi kendaraan. Akurasi deteksi kendaraan mencapai 75%. Sistem mampu membedakan dan menandai kendaraan dalam video dengan kotak pembatas atau bounding box. Sistem berhasil menghitung jumlah kendaraan yang terdeteksi. Dari sistem visi komputer dengan algoritma YOLO menunjukkan potensi untuk menghitung kepadatan kendaraan dengan cukup akurat, terutama dalam kondisi cuaca cerah dan pada waktu pagi, siang, dan sore hari. Sistem ini juga mampu membedakan dan menghitung berbagai jenis kendaraan. Penting untuk dicatat bahwa akurasi 75% masih dapat ditingkatkan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan performa sistem, terutama dalam kondisi cuaca buruk dan di malam hari.
Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih dan maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.